Ini kita Nggak usah tema kita dibahas nih, lagi. Bible kitab suci gitu ya. Apakah Itu tema Bible ini kita. kitab Apa suci atau alasan bukan? dikatakan Bible kitab suci gitu? Oke, silakan Bang Slover. Mungkin dari abang kan dari Kristen ya, abang masih Kristen ya? Iya, dari Kristen. Kalau saya Oke, sih bertanya aja orang tentang yang- Islam apapun, silakan. wah, oke, siap. Kalau saya sih orang yang ibarat kata, karena saya sudah baca di kitab suci itu kan, ada di kitab suci itu dijelaskan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Jadi saya tidak mengatakan bahwa Bible itu kitab suci itu, tapi saya mencari tahu dulu apakah itu kitab suci atau tidak gitu kan. Saya cari tahu dahulu, oh begini gitu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin sepertinya ya mungkin di luar ya logika saya. Namanya sih, siapa ini, Bro? Namanya siapa, Bro? Kalau saya nama asli saya Stefanus, Mbak. Oke, Stefanus, gini deh. Gimana kalau kita lepaskan dulu doktrin, kemudian perspektif kitab suci dalam Al-Qur'an kita lepas dulu. Gimana kalau kita bahas secara esensi kitab suci secara universal dulu. Nah, mungkin gini deh. Kalau kita menggunakan etimologi kitab suci itu dari dua kata ya, kitab dan suci. Kitab itu dari kata-kata ba, kumpulan-kumpulan buku. Kalau dalam Islam sendiri, kalau Alkitab itu merujuk ke nama lain dari kitab suci ya. Kemudian suci. Nah, suci ini yang kita harus pahami esensinya apa. Nah, mohon maaf saya langsung aja jelaskan. Nanti kalau kamu sepakat dengan saya silahkan. Kalaupun kamu berbeda tolong kamu jelaskan nanti. Karena kalau saya misalkan uji pemahaman kamu seolah-olah saya menguji kamu. Jadi saya nggak mau begitu ya. Nah, oke. Suci secara esensi itu beda dengan bersih. Tidak semua yang bersih itu suci, dan tidak semua yang kotor itu pasti tidak suci. Nah, mungkin saya kasih ke kamu. Suci ini sebuah kemurnian yang aspeknya dua, jasmani dan rohani. Itu bukan hanya sekedar jasmani. Makanya ketika kami berwudu itu kami dikatakan suci karena aspeknya bukan hanya sekedar jasmani kami bersih, tapi rohani pun kami juga bersih. Ya, itu dulu kamu pahami. Nah, maka sekarang kita membahas bahwa yang namanya buku yang dikatakan suci itu mesti harus mengandung dua aspek. Dua aspek ini apa? Aspek rohani dan aspek jasmani. Oke. Nah, aspek jasmani maksudnya apa? Tentu kitab yang kita anggap suci ini ketika kita membacanya itu mesti harus ada manfaatnya buat peradaban. Kecuali dia nggak berguna buat peradaban. Kalau memang dia tidak berguna buat peradaban, maka buku itu tidak lebih tinggi daripada buku-buku filsafat, buku-buku ilmu pengetahuan. Nah, tapi kalau kita bicara tentang kitab suci, itu mesti haruslah buku yang di atas buku buatan manusia. Harusnya begitu. Sepakat nggak kira-kira? Kalau kita definisikan kitab suci, jangan bilang Bible dulu, jangan bawa Al-Quran dulu. Kita bicara tentang kitab suci. Karena kata kitab suci itu lebih spesifik gitu. Gimana menurut kamu? Iya. Kalau saya sih sepakat dengan itu ya. Oke, sepakat ya. Nah, sekarang kita masuk ke ranah secara universal. Apa yang menjadi asbab kitab itu bisa dikatakan suci menurut Anda? Menurut saya ya, menurut pribadi ya, Mbak ya. Pribadi nggak apa-apa. Menurut pribadi saya, kitab suci itu memang merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Allah Sang Pencipta itu sendiri, Mak. Oke, artinya kitab suci adalah keterangan-keterangan yang diinformasikan oleh Tuhan, betul? Iya, betul. Tanpa penyampaian dari siapa gitu. Ini dari rasul ini, dari maksudnya ya kalau kayak seperti ini kan memang diturunkan langsung dari. Oke. Nah, ini saya akan bahas sama kamu nih. Kita bicara tentang, kita sudah masuk ke ranah doktrin ini. Kita bawa agama samawi deh. Kita bukan bawa agama Kristen dan Islam, tapi kita bawa agama sebelum Kristen dan Islam, oke? Yaitu agama Yahudi. Silakan kamu pelajari, karena kamu tadi bilang kamu pelajari kitab kamu. Saya juga belajar kitabnya orang Yahudi. Dalam kitabnya orang Yahudi tidak ada Tuhan bicara langsung kepada manusia, tapi menggunakan perantara. Oke. Kamu bantah itu dulu. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena menurut kitab terjemahan Salemba, tidak ada yang dapat melihat Tuhan bisa hidup.
Jadi kalau seandainya ada manusia yang melihat Tuhan hidup, berarti itu kontradiksi dengan ayat itu, kecuali terjemahannya Ya, salah. betul betul. Itu dulu. Nah, jadi definisi kitab suci adalah informasi yang diberikan Tuhan kepada orang pilihannya untuk diajarkan kepada kaumnya. Menurut kamu definisi ini klop atau tidak? Saya nggak mau ngajak kamu ini, kamu silakan berpikir saja. Masih belum connect nih, Mbak. Oke. Kitab suci adalah informasi dari Tuhan yang diberikan kepada orang pilihannya Oke, untuk oke. disebarkan kepada kaum mereka, Oke, untuk diajarkan. ya, Nah, menurut kamu argumen ini bagaimana? Menurut kamu argumen ini make sense definisi kitab suci atau tidak? Karena mungkin kamu punya pandangan lain terkait tentang kitab suci. ya, Silakan. ya, menurut saya sih ini salah satu definisi kitab suci. Betul, Memang begitu. Nah, betul. jadi mari kita pakai logika dan rasio. Critical thinking di sini. Tidak usah menggunakan doktrin. Saya ngajak kamu untuk lepaskan doktrin. Saya tidak bawa-bawa Islam. Kamu tidak bawa-bawa Kristen nih. Oh, siap. Kalau Tuhan sepanjang sejarah dan sudah mengatakan dirinya tidak terikat oleh ruang dan waktu, bahkan tidak ada yang dia dapat dilihat transenden, Tuhan yang beyond logic, dan Tuhan itu ingin mengajarkan manusia, maka bisa nggak Tuhan itu hadir sebagai manusia mengajarkan langsung manusia itu? Tidak sih, tidak. Kalau menurut saya sih pribadi tidak. Oke, apa alasannya? Ini akan masuk ke poin nanti nih. Apa alasannya? Oke, siap. Tuhan itu hadir langsung sebagai manusia gitu ya, Mbak ya, maksudnya. Ya, jadi gini kan. Kalau kita bicara tentang Tuhan secara umum, Tuhan yang transenden, bukan Tuhan menurut agama tertentu, tapi Tuhan secara umum. Oke. Transenden, tidak terikat ruang dan waktu, beyond logic, tak terpikirkan oleh akal manusia. terpikirkan, oke, Belum siap. pernah satupun ada yang melihatnya. Melihat. Tuhan oke. ini ketika ingin mengajarkan makhluk yang bernama manusia, bisa tidak kira-kira dia datang menjelma jadi manusia, lalu ngajarin manusia cara bagaimana jadi manusia? Bisa nggak kira-kira? Kalau datang kepada keseluruhan umat manusia, mungkin bisa jadi. Tapi kalau hanya datang kepada satu kaum, rasanya itu Tuhan tidak adil. Ini baru pinter. Makanya saya mau minta, tunjukkan satu agama di antara agama samawi yang memvalidasi bahwa Tuhan pernah datang menjadi manusia kecuali agama Kristen. Coba, ada nggak? Ya. Selain agama Kristen, selain agama pagan. Nggak ada sih. Nah, Sebenarnya jadi agama dari Nasrani sini, sih. dari sini kita bisa belajar bahwa tradisinya esensi ketuhanan itu tidak pernah datang menjelma jadi manusia untuk mengajarkan. Kalau memang dia mampu melakukan hal itu dan cara itu ternyata menurut dia berhasil, sudah dia lakukan sejak zaman dahulu kala. Nggak perlu di abad pertama dilakukan itu. Kalau menurut saya, Mbak ya, kalau diukur kemampuan itu sangat mudah sekali bagi Tuhan. Betul, sepakat. Apa sih yang nggak mungkin bagi Tuhan? Ya, apa saya sih sepakat nggak itu. mungkin Kita bagi tidak, Tuhan? kita tidak sedang bicara tentang paradok omnipoten ya. Saya bicara tentang Anda yang kita lepaskan konteks doktrin, kita pinjam sejarah agama-agama terdahulu sebelum Islam dan Kristen. Nah, sebenarnya gini, saya ngajak Anda berpikir gini. Kenapa kitab itu dikatakan suci? Karena itu informasi dari Tuhan. Kalau memang Tuhan itu adalah yang maha mengetahui dan dia tahu dengan tanpa kitab suci, dengan cukup dia jadi manusia saja, dia hadir ke muka bumi, mengajarkan manusia dan itu berhasil cara itu, maka tidak mungkin dilakukan di abad pertama. Pasti dia lakukan sebelum Adam tersesat. Pasti dia lakukan sebelum-sebelumnya. Tapi permasalahannya tidak pernah itu terjadi. Maka tidak mungkin Tuhan ini bodoh. Tidak mungkin Tuhan ini goblok, tidak mungkin Tuhan ini tidak mengetahui. Nah, jadi ketika ada agama yang mengklaim bahwa Tuhan datang jadi manusia, sementara tidak pernah ada cerita itu terjadi, bahkan dibantah oleh orang-orang yang mengklaim pemegang kitab suci, yang dianggap kitab suci itu juga sama dengan orang Kristen misalnya. Yang salah itu bukan orang-orang terdahulu, tapi yang bisa dipastikan ada orang kemudian yang menginterpretasikan kitab suci yang salah. Nah, jadi di sini saya mengajak Anda untuk berpikir ulang bahwa kenapa saya katakan Bible ini harus dipertanyakan kesuciannya, karena kriteria kitab suci tidak ada di Bible.
bukan perkataan Iya. Tuhan karena bercampur, tidak terjaga karena terdistorsi, banyak kontradiksi di dalamnya, dan juga isinya di dalam sangatlah vulgar banyak, dan bahkan memicu orang-orang untuk birahi. Kemudian bahkan di dalamnya menunjukkan sifat-sifat iblis tapi disandarkan kepada Tuhan. Tuhan ngambil bini orang, Tuhan membunuh anak kecil, itu bukan sifat Tuhan yang dalam universal ya. Kalau seandainya ateis melihat Bible, dia lihat ada Tuhan ngambil bini orang dan tidak membunuh seorang pezina tapi membunuh Uza karena tidak sengaja memegang tabut Tuhan, saya yakin orang ateis akan semakin benci dengan agama. Karena gambaran Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama itu bukan sosok gambar Tuhan yang sangat menyenangkan dan pengasih, tapi justru sangat mengerikan. Perjanjian Lama kita bahas. Nah, itu kenapa saya katakan Bible ini bagi kami umat Islam, kita masuk ke ranah doktrin nih, bukan doktrin ya, sorry, dalam pengajaran Islam. Selain saya diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Bible ini adalah kitab yang sudah bercampur, saya juga bisa membuktikannya. Jadi perkataan Nabi saya itu divalidasi kebenarannya karena pembuktian yang saya lakukan. Nah, Nabi saya berkata dalam riwayat hadis bahwa kitab terdahulu yang dipegang oleh orang-orang ahli kitab ini sudah tidak murni karena sudah bercampur. Ternyata kalau kita lihat realitas, kamu tahu teori kebenaran? Teori kebenaran itu adanya statement yang sesuai dengan realitas, coherence dan correspondence. Kamu paham itu? Paham nggak itu? Iya. Kalau tidak paham, kita bahas definisi kebenaran dulu deh. Definisi kebenaran itu adalah statement yang koheren dengan realitas. Nah, ketika Nabi saya katakan bahwa kitabnya mereka itu sudah bercampur, ternyata realitasnya betul. Bercampur antara surat Paulus dengan perkataan Yesus, dengan perkataan si Yohanes, dengan perkataan si Matius, dengan perkataan orang yang tidak dikenal. Bercampur. Maka perkataan Nabi Muhammad dalam teori kebenaran dikatakan benar. Nah, makanya tidak bisa dikatakan Bible itu suci kalau menggunakan ilmu, mau ilmu linguistik. Kenapa tidak bisa dikatakan suci? Karena bukan bahasa asli lagi. Terjemahan menggunakan ilmu antropologi. Bagaimana mungkin bisa kita terima ada anakronisme di dalamnya terkait tentang manusia? Ismail yang umur 16 tahun digendong sama ibunya di atas bahu. Ini namanya anakronisme. Lanjut. Bagaimana mau dikatakan kitab ini suci? Penulisnya saja tidak jelas, tidak diketahui. Epistemologisnya tidak jelas. Maka ketika saya mampu membuktikan bahwa Bible tidak layak dikatakan suci secara konsep universal, maka saya mau tanya sama kalian umat Kristiani, kenapa Bible dikatakan suci? Nah, saudaraku sudah mengakui bahwa tadi bagi saya Bible belum tentu suci karena Anda masih belajar. Nah, saya membuka cakrawala berpikir Anda bahwa saya mampu tunjukkan 20 alasan mungkin, atau saya kasih 10 lah alasan kenapa Bible tidak layak dikatakan suci. Nah, umat Kristen bisa nggak tunjukkan satu saja alasan bahwa Bible layak dikatakan suci? Satu aja. 10 lawan 1 lah. Saya 10 alasan. Tidak layak dikatakan suci ya, Mbak ya? Yes. Nah, 10 alasan. Saya sebutkan satu persatu. Pertama, penuh kontradiksi. Kedua, terdistorsi. Ketiga, tidak memiliki bahasa asli. Keempat, bercampur dengan perkataan manusia. Kelima, tidak jelas penulisnya. Keenam, berisi dongeng di dalamnya. Ketujuh, berisi pendapat para filosof yang tidak jelas siapa orang-orang tersebut. Yang kedelapan, bahkan tidak bisa dibuktikan isi kandungan di dalamnya secara sejarah. Karena banyak kata kota-kota yang disebutkan sebelum kota itu ada, atau gabrul. Mohon maaf kata ini saya sampaikan ya. Kemudian yang kesembilan adalah tidak jelas siapa yang memberikan standarisasi. Dan yang ke-10, tidak tahu awalnya bahasa aslinya apa ini. 10 alasan saya bisa berikan untuk membatalkan kesucian Bible. Saya hanya minta satu saja alasan untuk kalian bisa mengklaim bahwa Bible ini suci. Kan adil itu. Saya kasih 10 alasan. Saya nggak minta banyak sama kalian. Saya cuma minta satu saja, wahai kawan-kawanku Kristen. Apa alasan kitab kalian dikatakan suci? Satu saja. Setengah deh, setengah. Kalau ada, silakan. Nggak usah marah-marah. Kita kan lagi diskusi. Kalau cuma dibawa teriak-teriak marah-marah, nggak mempengaruhi apapun. Intelektual saya tidak terganggu. Keuangan saya tidak terganggu. Serius. Nah, jadi gunakanlah typingan kalian itu. Ini mohon maaf nih, umat Islam jangan ikut-ikutan menghujat, jangan ikut-ikutan menyerang personal, karena kita akan dihakimi nanti di yaumil hisab. Kalau umat Kristen tidak, dia dosanya sudah ditebus ya. Jadi mereka tuh menurut mereka aman. Jadi nggak usah. Kalau mereka menghujat, menurut mereka tuh aman, dan kalian tidak perlu marah kepada mereka ketika menghujat. Kata orang Kristen, setiap orang Kristen itu dipimpin Roh Kudus. Maka kalau mereka menghujat, itu bukan mereka yang salah, tapi Tuhan dalam dirinya yang mengajarkan mereka begitu ya. Menurut mereka loh, bukan kata saya. Kata Paulus juga begitu. Gitu. Silakan.
kalau saya sih orang yang masih mencari tahu tentang Tuhan gitu. Saya tidak pernah tidak juga menganggap kitab Alkitab itu tidak suci, tidak. Kemudian saya juga tidak menganggap kitab itu suci juga tidak juga gitu, karena saya Berarti masih dalam proses belajar nih. ya gitulah Mbak. Nah, Memang sih makanya Uni bertanya sama Adinda. Kalau Adinda sedang dalam proses belajar, Uni menemani Adinda belajar di sini. Uni tadi mengajak Adinda membuat sistematik berpikir menggunakan kaidah akal sehat. Apa yang disebut dengan akal sehat itu? Ada critical thinking yang ada di situ. Ada pertanyaan-pertanyaan. Kok bisa ya? Kenapa ya? Siapa ya? Mengapa ya? Di manakah? Itu dalam ilmu filsafat namanya epistemologi. Lalu ontologis. Ontologis itu apa? Kalau kita bicara ontologis, kita sudah mengerti dengan apa yang kita ucapkan. Kitab suci itu esensinya apa sih? Boleh Kan boleh gitu. saya bercerita sedikit nih, Mbak Uni atau gimana sih? Jangan cerita Uni aja. Tapi jangan cerita tentang Roh Tuhan, Roh Kudus ya, karena Uni nggak terima cerita-cerita. Tidak. Jadi saya ini kan suku Dayak pedalaman ya, Mbak Uni ya. Mbak Uni enggak apa-apa kan Oke ya? deh. Mohon maaf ya, Mbak. Nggak masalah, Dek. Uni aja lah. Uni aja, Uni. Uni itu artinya kakak itu. Uni artinya. Uni aja. Saya ini dari suku Dayak. Kemudian saya suku Dayak pedalaman. Saya bercerita aja. Pada masa itu kami suku Dayak ini tidak memiliki agama. Ya. Nah, gitu ya, teman ya. Tidak memiliki agama, kami agama yang berat kata masih kepada ke pohon-pohon kayu ara dan segala macam gitu. Haringan. Haringan. Kemudian datanglah dari Belanda itu ke Kalimantan ini. Nah, begitu Mbak. Ke Kalimantan ini mengajarkan agama, misi namanya. Ya, itu saya ingat, misi. Datanglah ke Kalimantan mengajarkan agama Kristen, Katolik dan segala macam. Mulailah kami yang dari Dayak ini terbawalah akan agama tersebut, gitu ya Mbak Uni ya. Mulailah datang satu persatu, mulailah muncul agama, kemudian muncul agama. Tetapi mohon maaf ya kepada kami suku Dayak ini, bukan saya tidak meremehkan suku Dayak, tetapi memang pada masa itu kami suku Dayak ini tidak sekolah, tidak memiliki pendidikan yang luas, tidak memiliki wawasan yang luas. Paham, berbeda dengan kami pada saat ini. Tidak mengatakan kami orang berpendidikan, tidak, tetapi setidaknya kami sudah bisa baca tulis, Mbak. Gitu. Mulai memahami bahwa menganalisa isi Alkitab atau Bible itu sendiri. Gimana sih perjanjian lama seperti apa, kemudian perjanjian baru seperti apa. Sepertinya kayaknya kalau menurut saya ya, kok kayaknya ada yang nggak nyambung, ada yang menjanggal itu. Jadi itu menjadi bahan pertanyaan saya sebagai Nasrani. Saya mau sebut Nasrani ya Mbak ya, karena kalau Kristen itu ini cerita lagi ya Mbak ya. Mohon maaf nih, saya nggak apa-apa, berbagi aja Dek, biar Uni tahu paradigmanya. Nanti kita arah apa yang akan kita bahas di sini. Kalau menurut cerita dari beberapa kaum suku Dayak ini kan, Nasrani ini kan, kalau Katolik itu kan dulu ajarannya Katolik, Kristen ini nggak ada ya Mbak ya. Kristen ini nggak ada. Kristen Protestan itu nggak ada. Ini diajarkan oleh, kalau tidak salah saya sebut ya, ini pastor Kristian. Itu yang memprotes Paus Fransiskus pada masa itu, memprotes kenapa pastor ini tidak boleh menikah. Sementara dia Alkitab itu kan ditunjukkan, Mbak, beranak cuculah kamu seperti bintang di langit, pasir di laut dan segala macamnya kan. Disuruh beranak cucu lah. Tetapi kenapa para pastor ini tidak boleh menikah? Gitu lalu apa? Tidak boleh menikah, lalu kata pastor ini nanti akan mengganggu dia dalam menjadi sebuah imam lah ya, mengganggu dia dalam mengajarkan Injil lah, begitu ya Mbak ya. Karena begitu diproteslah sama si pastor Kristian. Nah, oleh pastor Kristian itu ini, cerita tentang Martin Luther kah? Atau tentang begitulah. siapa?
Ya, fokus ke ini aja deh. Kalau tentang cerita itu, kita semua terlalu jauh. Maksud ini begini. Kira-kira Adinda Uni sudah mungkin sedikit Uni tangkap bahwa maksud Adinda adalah Anda menjadi Kristen itu bukan karena ilmu pengetahuan, tapi karena memang agama yang diwariskan mungkin dari orang tua atau karena dikristenkan oleh para misionaris. Nah, betul. ini betul. yang mau saya masuk nih. Ini saya masuk bahwa Dek, di dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sudah mengatakan itu kepada kami 1400 tahun lalu bahwa fitrahnya anak-anak itu aslam atau Islam. Karena secara esensi tidak ada anak yang tidak patuh. Kamu perhatikan, bagaimana mungkin anak kecil bisa melawan kamu sementara kamu bisa mengikat mereka, kamu campakkan ke dalam laut. Artinya manusia, anak kecil itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, jadi pada fitrahnya mereka itu suci, tidak berdosa. Namun orang tuanya lah yang menjadikan mereka Kristen dan Yahudi. Tetapi timbul di sini gagasan dan ide bahwa kalau kita punya Tuhan, seharusnya Tuhan itu Maha Pengasih nggak? Maha Pengasih dong. Iya, betul. Nah, bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Pengasih ini menginginkan manusia untuk supaya masuk surga, tetapi Dia tidak memberikan informasi. Nah, inilah kenapa turunnya para nabi. Nabi-nabi mewahyukan informasi. Makanya kita bahas tentang kitab suci tadi. Dalam Islam, kitab suci itu adalah catatan tertulis tentang wahyu Tuhan. Iya. Tetapi Al-Qur'an sendiri bukan hanya melulu yang tertulis. Bahkan Al-Qur'an dari kata Qara'a yaqra'u Qur'anan itu artinya juga dibaca dan dilafazkan, bukan hanya yang tertulis saja. Nah, jadi di sini Uni pengen mengajak kamu berpikir kritis, bukan menjadikan kamu Islam. Silahkan kamu mau jadi kejawen, keharingan, it's okay. Itu kan pilihan hidup. Dimana kamu nyaman itu kan urusan kamu. Yes. Tetapi ketika kita masuk dalam ranah dialektika, Uni bertanggung jawab untuk mengajak kalian berpikir. Nah, jadi ketika Tuhan sudah menciptakan manusia, mustahil tuh Tuhan akan biarkan begitu saja manusia tersesat. Karena Tuhan itu Maha Pengasih. Makanya setiap fase Tuhan utus nabi setiap fasenya, setiap masanya. Nah, ternyata ketika keluarga kamu menerima Kristen sebagai agama yang dianut, nah, kamu tidak bisa juga salahkan mereka begitu saja. Karena apa? Yaitu tadi, karena mereka menerima agama tanpa ilmu pengetahuan. Ya, betul. Nah, urusan itu bukan menjadi urusan saya, tapi kembali kepada Allah yang menghakimi. Tetapi di sini kamu manusia berpikir, kamu ada dua hal yang tidak dimiliki oleh binatang yang ada pada diri kita, yang bisa saya ketahui, yang saya punya ya. Satu adalah akal yang muncul dari otak, kedua adalah empati yang muncul dari hati. Kalau sudah tidak ada dua ini, kalau misalkannya ada manusia punya otak tak berakal, dia bisa dikatakan ODGJ atau orang yang tidak normal. Kalau ada manusia punya hati tidak ada empati, istilahnya dalam ranah psikologi adalah psikopat. Nah, jadi karena saya yakin kamu punya keduanya, maka pertanyaan saya, menurut kamu ada tidak agama yang masuk akal ketika dijelaskan dan tidak bertolakan dengan hati nurani ketika diterapkan? Ada tidak menurut kamu selama ini setelah kamu belajar? Karena itu pasti agama yang benar. Nah, kalau agama yang tidak benar, tidak mungkin agama yang benar itu bertentangan dengan akal. Karena yang beragama ini orang berakal loh. Nggak mungkin, Dek. Tidak mungkin agama itu benar sementara tidak bisa dipahami dengan akal. Tidak mungkin agama itu benar ketika agama itu bertentangan dengan hati nurani. Karena yang beragama ini orang yang punya empati. Nah, kalau saya merujuk kepada doktrin Kristen, Trinitas tidak masuk akal. Pembunuhan Tuhan di tiang salib dengan ditelanjangi, dipermalukan untuk menebus orang-orang jahat, itu tidak ada empati. Itu kalian menerima itu. Iya. Psikopat itu yang membenarkan dan merayakan itu setiap hari menurut ranah psikologi. Karena psikopat dalam ranah psikologi adalah orang-orang yang sudah kehilangan empati sehingga membenarkan kezoliman yang terjadi. Apakah umat Kristen bisa dikatakan psikopat? Ya, sesuai dengan definisi lah. Kalau psikopat artinya, saya pakai rasio nih, ini bukan hujatan nih. Kalau psikopat artinya adalah orang yang tidak berempati kepada penderitaan orang lain, maka orang Kristen yang menikmati kematian Yesus di tiang salib itu sama saja dengan psikopat. Nah, dan sekarang saya bahas, kamu belum belajar Islam.
Saya mau kamu pelajari Islam, saya tunggu kamu kapanpun kamu siap, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun akan datang. Dimanapun saya berada, kamu datangi saya. Tunjukkan kepada saya ada satu ajaran Islam yang tidak masuk akal dan satu ajaran Islam yang bertentangan dengan hati nurani. Secara umum, silakan. Kalau kamu mampu membuktikan dan divalidasi oleh catatan ilmiah, berarti terbukti Islam bukan agama yang benar. Oke. Itu caranya. Selesai. Sesimpel itu. Nggak usah bertele-tele kita. Gitu aja mungkin. Oke. Ya, silakan kamu belajar dulu. Kamu searching di Google, ada nggak ajaran Islam itu yang nggak sesuai dengan hati nurani? Ajaran Islam itu yang merugikan ajaran Islam itu merugikan orang Islam sendiri dan merugikan orang lain. Tapi kalau saya katakan Kristen adalah ajaran yang merugikan penganutnya. Kenapa? Disuruh pikul salib, disuruh apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, disuruh tidak boleh mengalah, disuruh tidak boleh melawan kalau disiksa, dan disuruh perempuan itu kalau ditampar, tidak dinafkahi, diselingkuhi, nggak boleh bercerai sama laki-laki tertentu. Rugi nggak itu penganutnya? Sebenarnya penganutnya rugi. Hanya saja mereka yang tidak mengalami peristiwa itu, mereka katakan mereka tidak rugi karena mereka tidak mengalami. Nah, saya kasih contoh kasus. Kamu tahu tidak salah satu pendeta yang selingkuh, nama istrinya adalah Shirley Chebin. Silakan kalian cross check. Ini saya kasih contoh nih. Saya kasih data tentang Shirley Chebin, seorang istri pendeta yang ditampar, yang videonya viral karena disakiti oleh suaminya. Dan Anda tahu, di Kristen itu tidak boleh bercerai walaupun sudah bawa belur. Mungkin urus dulu, ada keluarganya panggil mungkin. Oh ya. Ya, nggak apa-apa. Itu ibu saya. Iya, salam buat ibu kamu ya, semoga sehat-sehat selalu kalian semua. Jadi di dalam iman Kristen, wanita yang sudah ditabok, tidak dinafkahi, ditusuk lubang belakangnya, lubang depannya, tidak bisa minta cerai di Kristen. Apakah ini ajarannya menguntungkan perempuan? Bahkan tadi malam adekku, Unimu ini, diskusi di Komal ini, bertanya kepada 5 orang Kristen adekku. Apa pertanyaan Uni? Ketika Yesus mengajarkan jangan melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan apabila ditampar pipi kirimu kasih kanan. Uni tanya sama 5 laki-laki tadi malam yang tidak layak dikatakan sebagai seorang suami kalau dia punya istri. Apa kata Uni? Kalau istri kalian diperkosa, boleh nggak kalian melawan berdasarkan ayat itu? Apa jawaban mereka? Ada yang menjawab begini, iya kalau menurut Yesus nggak boleh jawab, tapi saya sebagai manusia pasti saya lawan. Di sini mereka menunjukkan bahwa ajaran Kristen itu tidak make sense, tidak relevan secara naluri. Bagaimana itu bisa dikatakan ajaran benar? Bagaimana itu bisa dikatakan ajaran kasih? Gitu. Jadi kalau ada perempuan-perempuan Kristen yang bullshit mulutnya bilang itulah arti kesetiaan, hei, kau belum ditampar aja. Coba sekarang ada kejadian di Sumatera Utara, ayah pernah kejadian kemarin seorang perempuan Batak yang lagi live nyanyi lagu religi ditusuk berkali-kali sama suaminya. Kejadian itu viral. Pertanyaan saya, kalau perempuan itu tidak mati dan dia hidup, boleh nggak dia minta cerai sama suaminya yang telah menusuk dia? Nggak boleh. Nggak boleh. Ini nih hebat nih Setia. Makanya sih bilang ajaran Tuhan yang membuat penganutnya rugi dan membuat orang lain rugi, itu bukan ajaran Tuhan yang benar, tapi ajaran iblis. Nggak mungkin Tuhan mengajarkan supaya kita nih rugi. Nggak mungkin Tuhan mengajarkan supaya orang lain rugi. Nggak mungkin Tuhan berpihak kepada kejahatan. Masa Tuhan mengatakan jangan kau lawan orang yang jahat kepadamu? Pertanyaan saya, apa betul itu perkataan Tuhan? Itu saja sih sebenarnya. Bahkan ini kan, ayah pernah dapat ini kisahnya tahu nih. Itu karena suaminya mau kawin lain, ya kan? Dibunuh istrinya itu dikakak dibuat meninggal. Yang kemarin itu yang orang Sumatera Utara itu dibunuh karena dia mau nikah lagi. Ya, oke. Ini enggak dibuat meninggal. Itulah. Itu kejadian langsung saya dapat ini. Betul. Makanya ayah, hanya orang jahatlah yang memvalidasi kejahatan ya. Hanya penjajahlah yang melarang orang lain untuk melawan. Belanda itu mengatakan pahlawan nasional itu semuanya adalah antek-antek, apa kata mereka, pengkhianat. Teroris, pengkhianat. Ya. Karena mereka penjajah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan penjahat itu bukan penjahat pada saat bersamaan, ya dia karena dia penjahat. Hanya penjajah yang mengatakan penjajah itu bukan penjajahan. Hanya penjahat yang mengatakan kejahatan itu bukan kejahatan. Hanya iblis yang mengatakan ajaran iblis itu ajaran Tuhan. Itu loh. Nah, ini statement saya. Statement saya berdasarkan proposisi ya teman-teman. Proposisinya apa?
Proposisinya adalah kalau ajaran itu merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, saya mengatakan mustahil itu ajaran Tuhan. Pasti itu ajaran iblis, karena iblis pasti pengen kita ini rugi terus, menderita terus. Nah, itu proposisinya. Tapi kalau kalian bisa membantah bahwa proposisi itu salah, nggak apa-apa, kita kan diskusi. Saya kan tidak memaksakan pendapat saya untuk diterima. Itu kan ide dan gagasan yang saya lemparkan ke publik yang berharap untuk dikritisi. Justru ketika saya bicara di ruang publik ini, saya minta kalian mengkritisi saya. Tapi kalau kalian tidak mampu mengkritisi saya, ya udah jangan kritisi, kan gitu. Begitu kira-kira. Ya, mungkin kalau ada teman-teman kita yang Kristen yang lain yang ingin bertanya, nggak apa-apa. Mungkin saudaraku ini biarkan beliau belajar dulu. Saya hanya men-challenge beliau untuk menunjukkan satu ajaran Islam saja, satu saja ajaran di Islam yang bertentangan dengan akal sehat, yang bertentangan dengan hati nurani. Satu saja, biar kita bahas. Ya, teman-teman Kristen yang ada di bawah, coba tekan 1 atau typing saya Kristen, saya mau naik. Ini ada beberapa permintaan, tapi saya lihat Islam semua ya. Coba. Oke. Teman-teman Islam yang permintaan naik dulu, teman-teman Kristen coba. Kalau saya sih Mbak Uni ya, tidak mencari kesalahan dalam sebuah kitab suci ya Mbak Uni ya. Tapi saya mempelajari dulu. Kalau seandainya Siap, kan, boleh, bagus. Itu saya mempelajari bijaksana, dari Adinda. nol gitu. Bijaksana sekali sikapmu, Adindaku ya. Uni bersedia Ya, menjadi teman tadi kan saya dengar banyak belajar. bicara tuh, segala macam minta buktikan, ya. Duduk. Ini Kristen Waduh, nih, ini Kristen yang naik. Kristen nih, Kristen. Ini Kristen pasti banget. Kristen nih, Kristen banget Pasti nih. Kristen. Pasti Pasti Kristen Kristen nih. Gak mungkin Islam. Marcel? Islam itu biasanya ada ininya dulu nih. Pasti Kristen nih. Ya, Oke, gini Protestan Marcel, ini, saya Protestan. kan lagi ngomong, slower ini kan lagi ngomong. Setidaknya kalau kamu tidak bisa menghargai kami umat Islam, ya hargailah kawanmu Kristen ini. Dia kan lagi ngobrol, jangan dipotong dulu lah. Saya tahu, kalaupun kamu tidak diajarkan misalkannya adab, misalkannya nih nggak tahu adab, nggak apa-apa, saya maklum. Tapi minimal kalau tubuhmu tidak bisa dikuasai oleh Roh Kudus dalam dirimu, minimal kamulah yang kuasai Roh Kudus itu ya, Dek. Biar bukan kami yang mengendalikan di sini. Capek kami mute gitu ya, Dek. Ya. Oke, slower lanjut lagi ada. Nanti kita sapa Marcel. Slower belum selesai dia. Slower belum selesai. Oke. Karena kan saya kan terfokus kepada Bible ini kan dikata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya saya disuruh cari tahu gitu. Kalaupun saya belajar Al-Quran misalnya, belajar agama Islam, Muslim itu kan, saya tetap belajar dari nol. Saya tidak mencari kesalahannya, tidak. Apakah ini benar? Ini salahnya. Saya tidak mencari titik kesalahannya, tapi saya ingin belajar. Memang saya mencari tahu. Siap. Gitu. Saya salut dengan Anda. Dari 1000 Kristen sudah berbulan-bulan, mungkin kamu yang pertama. Ada Pak Jimmy yang pertama, kamu yang kedua nih. Berarti ada 2 dalam 1000, nggak apa-apa, alhamdulillah. Yang jadi pertanyaan saya sih, untuk apa sih mencari kesalahan dalam satu hal? Nah, apa kita tidak bisa mencari tahu sendiri gitu? Sementara kita kan diciptakan ada akal dan pikiran untuk mencari Masya tahu Allah. gitu. Keren. Sekarang Uni akan menjawab gini. Sebagai umat Islam, Adindaku, Uni tidak mau jadi umat yang egois. Ketika Uni bisa membuktikan kebenaran kitab Uni, lalu ketika Uni mampu membuktikan ketidakbenaran kitab lain, lalu Uni tutupi itu untuk diri Uni sendiri, itu namanya Uni egois. Berarti Uni tidak mau orang lain ikut selamat. Maka sebagai bentuk cinta kasih Uni kepada manusia lain, Uni ajaklah mereka untuk mendiskusikan hal ini, supaya akal mereka bisa menimbang apakah kata Uni Rifa ini benar atau tidak. Nah, memang ini hal yang sangat sensitif karena agama Kristen, Katolik, Islam ini diizinkan berada di Indonesia. Tetapi kita perlu ingat juga, Undang-Undang Pasal 28E mengizinkan kita untuk beropini selagi kita tidak menghujat dan tidak menginterpretasikan kitab suci orang lain, karena itu masuk dalam delik penistaan agama. Nah, ketika saya memaparkan di sini, ini adalah retorika yang dibangun dari silogisme, dari proposisi-proposisi yang akhirnya menghasilkan konklusi atau konsekuensi logik. Dan itu dalam ranah di dimensi pendidikan itu disahkan, bahkan justru dianjurkan. Karena saya prodi pendidikannya adalah komunikasi penyiaran Islam yang juga mempelajari kristologi. Maka saya secara hak kemahasiswian ya bahkan diwajibkan untuk kritis. Bahkan berdiskusi-diskusi itu ya boleh. Yang tidak boleh adalah menghujat. Nah, definisi menghujat secara umum beda dengan definisi Kristen. Kalau di Kristen kan menolak Yesus sebagai Tuhan kan dikatakan menghujat tuh. Kalau secara umum bukan menghujat, bukan begitu. Mencerca tokoh agama lain,
menyampaikan sesuatu yang tidak tertulis, menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Tetapi ketika menyampaikan sebuah pertanyaan itu bukan penghujatan. Ketika menyampaikan tantangan itu bukan penghujatan. Bahkan menyampaikan silogisme bukan penghujatan. Ini yang namanya dialektika. Nah, kalau kita mencari yang benar, Dek, kita harus tahu dulu bagaimana ciri-ciri yang salah. Kalau kita tidak tahu ciri-ciri yang salah, gimana kita bisa tentukan yang benar? Makanya ciri-ciri yang salah itu adalah dengan adanya terpenuhi kriteria. Ciri-ciri yang benar maksudnya terpenuhi kriteria. Apa kriterianya? Ini dia alasan kenapa kitab kita dikatakan suci. Kalau tidak ada alasan mengatakan kitab itu suci, maka itu berarti keimanan yang tidak ada alasan, kan? Berarti keimanan yang salah, kan, Dek? Iya, ya. Nah, jadi itu alasan kenapa kita berdialog. Nah, dan lagi pula Uni di sini tidak mencari-cari kesalahan agama Kristen. Kenapa? Buat apa Uni mencari-cari ajaran Kristen yang salah? Karena Uni sudah tahu bahwa itu salah gitu loh. Ajaran itu salah. Tapi Uni ingin mengajak umat Kristen untuk jujur di sini. Jujur gitu loh. Bukan untuk pintar-pintaran, enggak lah. Saya juga masih belajar kok. Saya masih mahasiswi prodi akhir kok, masih tulis skripsi saya. Tapi saya mau kita ini sama-sama melalui proses belajar bersama gitu. Begitu. Minimal merangsang silakan. otak ya Uni. Merangsang critical thinking. Lanjut, Dek. Lanjut, Dek. Lord Squall, kau kalau mau berdebat sama aku, sebentar Slover ya. Oke, Kau masih di bawah kan? Kau bilang saya takut berdebat, Enggak, saya mau nanggapin Lord Squall. Oke. Nanti besok kita jumpa ya. Besok aku live, kau live, kita jumpa ya. Saya tunggu nanti. Apapun pembahasannya, saya tunggu. Oke, silakan lanjut tuh nih. Ini si Marcel siapa nih? Kasihan jadi berhala. Oke, Marcel. Oke. Marcel, saya lupa lagi ada Marcel sini. Marcel. Halo, kenapa saya di Ya, halo. Waduh, Apa? memalukan itu. Di mute lah. Salam-salam lah ya. Oke, Kalau selamat malam. naik salam dulu. Ya, selamat Santai. malam. Salam, Bang Marcel. Ya, jangan marah-marah Bang Marcel. Gimana ya Bang Marcel? Bukan marah-marah. Tadi Dari kan- Kalimantan ya Bang Marcel. Salam. Malam ya. Gimana Bang Marcel? Maksudnya tadi dia ngomong panjang lebar segala macam, minta pembuktian. Wah, itulah. Namanya narasumber ya seperti itu. Kalau Anda mau panjang bicara Anda jadi narasumber. Oke lah. Heeh. Jadi saya mau bikin ya paling enggak saya berargumen untuk pembuktian lah. Pembuktian apa? Apa yang mau Anda Buktikan, buktikan? kan dia tadi ngomong bahwa Hah? coba tolong buktikan bahwa Islam itu kan tidak sejalan dengan akal pikiran dan segala macam kan? Oke. Saya juga tinggal ngomong sepenggal aja sih. Nggak usah Apa buka cam dulu kalau mau membuktikan di sini, karena saya nggak Oh, mau buka ngomong sama kamera. orang nggak jelas. Kalau sudah masuk ke ranah dialektika dua arah itu wajib buka cam. Tapi kalau hanya sekedar bertanya tidak diwajibkan buka cam karena ini komalnya si Iqbal. Kalau komal saya wajib buka cam malan semuanya. Iya betul. Jadi teman-teman yang mau bertanya, untuk bertanya tidak diwajibkan untuk buka kamera. Tapi ketika Anda Tapi pengen kalau- berdiskusi sama Unirifa, Anda saya harap bisa Wajib buka buka cam. kamera. Ya. Karena saya nggak mau Jadi ngomong Anda sama bisa- orang nggak jelas. Apa Betul, alasan saya betul. mendengarkan orang yang nggak jelas gitu? Betul, dan belajar bertanggung jawab atas apa yang Anda diskusikan itu Ya skill topan naikkan deh. dengan menampakkan diri Anda. Jadi Silakan, utamanya Marcel. utamanya face atau argumen. Argumen tapi dari orang yang jelas. Kalau orangnya nggak jelas ngapain didengarkan argumennya? Potensi penghujatan itu banyak sekali. Anda Saudara lucu. dengarkan saya, saudara. Kalau Anda tidak buka kamera, tidak menunjukkan identitas Anda, maka potensi di hatinya musuh. Begitulah manusia setan. Ya, hati kau. Itu kan salah satu apa namanya ya? Salah satu pelarian. apa Namanya. itu pelarian? Ya. Marcel kalau nggak Kalian bisa tidak ikuti mau turun mendengar aja argumen Marcel. saya terkecuali saya harus buka. Iya, kalau tidak sanggup mengikuti aturan turun aja Marcel ya. Nggak ribet-ribet banget kok hidup ini ya. Kamu nggak Oke. dipaksa untuk menjawab kok. Betul. Bang Iskiel, selamat malam. Selamat malam. Ya, dari tadi abang minta naik, gimana bang? Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Ya bang, izin bertanya. Semoga Oke. saya tidak menista. Oke, Ya, mantap siap. Bang. Silakan Ini Bang. temanya ini tema Bible kitab suci tanda tanya. Apakah ini Betul. dakwah atau penistaan? Ini dakwah. Ini pertanyaan Bang. Pertanyaan nih. Baik bang. Kalau Abang Baik, lihat Bang. pertanyaan,
Ini pertanyaan, tapi ngapain ini? Ini dakwah dari kata da'a, mengajak orang berpikir bahwa apakah Bible kitab suci? Itu pertanyaan. Iya, Tapi Pak. kalau ini berupa pernyataan, itu namanya adalah penistaan, karena itu pernyataan. Ini pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang yang berpikir kritis sebagai bentuk dakwah. Dakwah apa? Dari kata da'a, mengajak orang berpikir. Ini dakwah. Oke, berarti saya aman ya, Kak? Kalau bentuk pertanyaan, aman lah. Bang, pertanyaan itu tidak akan dihakimi selagi masih berbentuk pertanyaan. Tapi pertanyaan yang dibumbui di dalamnya itu dengan penghujatan ad hominem dan juga penistaan, ya akan dikatakan penista lah. Jadi saya pikir gini, saya nggak mungkin ngajarin orang-orang dewasa membedakan mana penistaan mana enggak. Tolonglah kalian pelajari sendiri undang-undang penistaan agama ya, biar kita tahu semua ya. Betul. Masa saya ngajarin lagi di sini undang-undang penistaan agama? Contoh, menginterpretasikan kitab suci orang lain berbeda dengan orang lain tersebut. Tapi kalau dalam ranah dialektika ada namanya proposisi, apa silogisme, premis mayor, premis minor, kemudian konklusi itu ada begitu-begitu. Nah, kalau seandainya Anda ragu dengan pertanyaan Anda, ya, Anda pakai disclaim dulu. Misalnya gini nih, biar aman nih saya ajarkan nih. Disclaim ya dek, disclaim ya kak, saya cuma bertanya. Disclaim ya, itu tidak masalah. Itu artinya dari ketidaktahuan, maka tidak akan masuk ke dalam ranah delik. Coba teman-teman yang mau diskusi tapi saya bingung, Brother Yeskiel, bukankah Yesus itu ajarkan pikul salib? Kenapa teman-teman kok pada ketakutan kalau diskusi lintas agama gitu loh? Harusnya kalian sebagai anak-anak Tuhan tuh punya keberanian untuk memberitakan kebenaran dan mempertanyakan untuk mencari tahu kebenaran loh. Saya yang cewek aja gak ketakutan. Iya, harusnya kalian nggak perlu takut lah. Kami ketakutan karena memang pemimpin agama kami itu nggak pernah bahas kitab suci di agama lain. Jangan gitu. berbohong dek. Ini kebohongan publik yang harus saya luruskan nih. Jangan kau berbohong depan saya yang mengatakan petinggi gerejamu, petinggi agamamu tidak pernah membahas kitab suci orang lain. Di abad ke-7, patriark gereja bernama Yohanes Damaskus sudah memberikan framingan terhadap agama Islam dengan mengatakan bahwa nabi Islam itu adalah orang yang membawa ajaran dari sesatan, dari sekte sesat dari Kristen. Satu, orientalis itu istilah untuk orang-orang di luar Islam yang mempelajari Islam dan mayoritasnya orang Kristen, bahkan mereka menyamar. Juan Louis Burkhardt, Snok Horgonya itu orientalis tuh. Janganlah kayak gitu deh ya. Yang ketiga, di STT itu adanya Islamologi dek. Belum lagi Islamologi. STT Nias kemarin itu. Iya. Jangan kita begitu dek. laporkan itu. Jangan gitu ya dek. Nggak boleh ya dek. Jangan menstatementkan sesuatu yang kau nggak ketahui. Isinya sudah fitnahan bilang. semua. Ya, Isinya jangan fitnahan. berbicara sesuatu yang kau belum pelajari. Jangan ya dek ya, jangan. Karena itu hanya akan menurunkan derajat kita sebagai manusia. Jadi Yeskiel, kalau Yeskiel mau membuat statement, pastikan Yeskiel sudah belajar dulu dek. Pelajari dulu. Misalnya saya sudah kaji selama seminggu, Iya, saya Kak. baca literasi. Tapi kalau Yeskiel tidak mempelajarinya dulu, jangan ngomong dulu, takutnya nanti blunder ya. Uni nggak mau mempermalukan. Nah, sekarang Yeskiel bertanya saja tentang Islam boleh, tentang pemahaman Uni terkait bagaimana pandangan Kristen juga Uni belajar 6 tahun. Nah, silakan. Kakak belajar di mana, Kak? Saya belajar kepada banyak orang. Ada Esra Soru, saya sudah pernah diskusi. Pendeta Martinali, saya sudah diskusi. Saya ini bukan orang yang belajar di ranah akademik ya, karena tidak mungkin saya sebagai Islam masuk ke STT. Tapi saya belajar autodidak bersama orang-orang yang memang petinggi-petinggi di agama kalian. Siapa mereka? Ada IMYM juga. Bahkan saya menghadapi semua apologet kalian, mendengarkan jawaban mereka ketika menjelaskan Kristenan. Bahkan saya mendapatkan literasi dari mereka. Itu juga pembelajaran. Asal kamu tahu, salah satu metode belajar mengajar yang dianjurkan di dalam dunia akademik adalah diskusi atau deep dialogue. Saya sudah lakukan itu selama 6 tahun loh. Gitu. Ini ada yang noise nih. Ada yang noise di antara Ya, semua tolong. narasumber. Coba isi. Oh, slow. Silakan. Yeskiel, silakan bertanya saja. Silakan. Baik, Silakan Yes, bertanya ya. saja. Dek. Ini saya bertanya karena saya bingung dan saya Siap. Insya Allah ini tidak tahu bantu. arahan. Ya. Siap Adinda. Adinda Kristen ya? Saya diajarkan di agama Sebentar, saya. Adinda Kristen? Ya. Oke, Saya siap. diajarkan di agama saya oleh pastor, pendeta, bahwa di surga itu kita tidak ada pasangan. Cuma saya nonton YouTube, ada beberapa ustadz yang bilang di surga ada pasangan.
Mungkin kakak bantu saya penjelasan agama itu. Oke. Di dalam Islam, esensi surga, esensi penghuni surga, esensi siapa-siapa yang ke surga itu dijelaskan. Pertama, kami menikah di dunia dan kami tidak diceraikan di surga. Tidak ada istilahnya Tuhan, ya mohon maaf ya, kalau kita komparasi di Kristen kan sebaliknya tuh. Di dunia nggak boleh cerai, tapi di surga diceraikan Tuhan. Nah, artinya kami di surga, di dunia ini, kebahagiaan kami bersama pasangan-pasangan kami akan berlanjut di surga Allah. Artinya kami akan bersama-sama menikmati dunia surga itu dengan pasangan kami dan bahkan dengan orang-orang yang kami cintai. Itu sebuah kenikmatan bagi manusia normal, kecuali manusia nggak normal. Nah, jadi apakah ada pasangan? Iya, ada pasangan. Betul itu. Nah, ketika umat Kristen mengatakan di surga kami nggak ada pasangan, nah saya mau nanya nih, para pendeta yang mengatakan di surga kalian nggak ada pasangan itu dapat ayat dari mana sih? Saya udah belajar Bible soalnya. Tidak ada tertulis di surganya umat Islam itu, di surganya Kristen itu kalian tidak berpasangan. Bahkan Yesus sendiri dalam Matius pasal 19 nomor 29 di LAI dihilangkan kata istri, menjanjikan istri 100 kali lipat malahan. Coba Matius 19:29. Barang siapa yang meninggalkan bapaknya, ibunya, kemudian meninggalkan anaknya, meninggalkan ladangnya, meninggalkan istrinya, mendapatkan 100 kali lipat dan kehidupan kekal. Jadi saya bingung, orang Kristen yang punya doktrin bahwa di surga tidak kawin mawin itu dapat dari mana? Ternyata mereka mendapatkan ayat tentang konteks kebangkitan. Tidak ada istilahnya di agama Islam dan Kristen kalau orang bangkit itu langsung duduk di surga, nggak ada. Dibangkitkan itu untuk dihakimi dulu. Ya waktu dihakimin masa mau kawin? Bertanggung jawab dulu sama perbuatan masing-masing. Di Islam juga begitu. Jadi ternyata orang Kristen menyalahpahami ayat yang konteksnya hari kebangkitan dianggap ayat tentang kehidupan di surga. Karena Yesus berkata di situ apa? Di hari kebangkitan tidak ada kawin mawin, yang ada adalah kalian hidup seperti malaikat di surga. Orang Kristen dipelintir. Kata orang Kristen artinya kita nanti hidup seperti malaikat di surga. Di surga nggak gitu. Padahal coba baca ayatnya itu. Hari kebangkitan, ini saya nggak perlu tafsir nih, saya pakai bahasa Indonesia aja nih. Hari kebangkitan tidak ada kawin mawin, berarti kapan yang tidak ada kawin mawin? Hari kebangkitan, emang setiap kalian dibangkitkan kalian udah di surga? Nah, setelah itu apa? Melainkan kalau hari kebangkitan nanti kalian hidup sama seperti malaikat di surga. Siapa bilang malaikat itu tidak kawin? Saya tanya. Ada narasi dari orang Yahudi ketika di kitab Perjanjian Lama tertulis anak-anak Theos itu mengawini anak manusia, di situ adalah malaikat. Jadi kalian bilang malaikat nggak kawin tuh yang bilang siapa? Di Islam baru malaikat nggak kawin. Di agama kalian kalau ngikutin parameter orang Yahudi malaikat kawin. Karena anak-anak Theos yang menikahi anak manusia itu menurut beberapa pendapat dari kalangan orang Yahudi dan orang Kristen itu adalah malaikat. Kawin dia, jangankan kawin, berontak aja bisa, masa kawin nggak bisa? Itu loh. Nah jadi justru saya yang bingung, saudaraku Kristen yang terhormat, dapat doktrin bahwa di surga nggak kawin itu dari mana sih? Nafsu makan aja ada kok, duduk bersemeja dengan Abraham dan Daud. Mohon maaf nih. Jadi kalau nanti nggak kawin tuh banyak pertanyaan muncul. Apakah manusia itu sudah tidak punya alat vital di surga? Berarti tidak tahu lagi mana gender laki-laki dan perempuan, atau punya gender tapi nggak punya alat vital, menciut, mengening, mengering gitu. Astagfirullah, mohon maaf nih, ya. Nggak mungkin Yeshua Mashiach itu naik tanpa alat vital ke surga. Dia kan sebadan utuh naik ke surga. Jangan menghina dia kan laki-laki 100%. Ya, begitu ya. Jadi teman-teman tidak ada keanehan kalau di surga itu boleh kawin. Orang namanya kenikmatan kok. Kalian sok-sokan bilang kawin nggak nikmat, berulang-ulang kalian buat. Ya, nggak usah kayak gitu. Ya, jangan munafik, jangan hipokrit. Naluri kalian itu sudah ketahuan. Kalian ngomongnya, kawinnya Tuhan kalian suruh kawin loh. Peranakan lah, suruh kawin kan? Emang bisa beranak tanpa kawin? Dilepein itu anak, nggak bisa. Jadi ayolah, jujur diskusi. Mungkin itu Yeskiel jawaban Uni. Silakan adikku. Ya, sedikit menambahkan Yeskiel ya. Memang betul yang dikatakan Uni Rifa di Matius 19:29. Barang siapa yang meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, akan memperoleh kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Menurut doktrin kekristenan, hidup yang kekal itu di sorga.
Nah, di surga Anda nanti, Anda akan memperoleh kembali 100 kali lipat istri itu. Nah, saya nggak tahu, istri itu, misalnya istri Anda satu di dunia, dia kembar 100 atau bagaimana, saya nggak paham. Yang pasti Anda dapat istri itu. Sedikit saya tambahkan dalam Wahyu 19, itu ada tertulis, marilah kita bersorak-sorai, karena perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Ya, itu tertulis itu ya. Jadi jangan terlalu munafik jadi manusia itu ya. Memang itu Ya, Bang. nikmat sekali. Ya, Bang. Oke, silakan Uni. Pertanyaan selanjutnya saudaraku Iskial. Oke, Skial, pertanyaan selanjutnya. Iya, Kak. Izin Uni, bentar Uni. Saya Ini bingung. remote AC Ya, di mana gimana? Bang Iqbal? Hah? Maaf. Remote AC di mana nih? Ini Aja. siswa minggu Begitu. panas semua di bawah nih. Aduh. Nggak apa-apa, nggak Gitu. apa-apa. Yang penting kita tidak menghina mereka, biarlah. Karena Betul, betul. baik atau apa namanya, mereka tuh kadang nggak butuh ilmu gitu loh. Kita fokus ke teman-teman yang di atasnya. Lanjut, Saudara lanjut. Yeskial, Oke. Clover. Oke, Skial, silakan. Pertanyaan selanjutnya. Kak, bantu saya bacakan Matius 22:29. Matius 22:29. Ya, tolong Kakak bantu ajari Ya. saya. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Itu ayatnya kan? Itu yang saya sampaikan tadi kan? Lanjut di bawah, Kak. Ya, ya, Matius 22. Di mana tadi? Nih. Saya bacakan sama kamu ya. Kamu tahu perikop? Apa maksud perikop? Kamu tahu nggak? Saya belum tahu, jelaskan, Kak. Ah, perikop itu menurut orang Kristen adalah judul dari setiap konteks sebuah ayat. Perikop ini tidak berbicara tentang kehidupan di surga, tapi perikopnya tentang ketika nanti kondisi manusia sewaktu dibangkitkan. Paham? Paham? Oke, Ya. Saya bacakan ya. Perikopnya ya. Nih. Nih. Mana tadi tuh? Tuh, hilang ayatnya, kepotong mana nih? Matius berapa tadi kok malah hilang ini? Teman-teman di bawah, pastikan saya aman ya. Saya tidak menista. Ya, aman-aman Bang. Dek, Aman. anak-anak Pasti Tuhan kok aman. pada takut semua sih? Kalian anak Tuhan Jangan kan? takut lah. Aman pasti ya, Bang. Cuman harga Aman, diri kita Bang. nggak jamin aman. Ya harga diri yang kita Bentar, jamin ini, aman. Kita nggak jamin harga diri ya, Bang. jangan gitu. Berapa tadi? Matius berapa tadi? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok hilang ini? Kok Waalaikumsalam, hapus Tom. bentar. Matius berapa Oke. tadi, Dek? Sembari Uni 22:29. 2229. Sembari Uni mencari ayat, sedikit saya sampaikan. Teman-teman yang ada di bawah, bantu tap-tap layar, tembusin 400k. Silahkan follow akun narasumber kita, Uni Rifa. Bantu follow, bantu share teman-teman, biar komal kita tetap kokoh. Yang belum follow akun, silahkan di follow dulu, di tap-tap layar. Oke, terima kasih. Silahkan Uni lanjut. Terima kasih, Nah, teman-teman. coba kamu baca konteksnya, Adindaku. Di sini konteksnya pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan, Adinda. Itu konteksnya ya. Nah, jadi orang Yahudi itu bertanya tentang manusia ketika dibangkitkan kondisinya seperti apa. Maka saya bacakan ayatnya ya. Nah, Iya, Kak. siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Hari kebangkitan itu sama nggak menurut kamu ketika manusia di surga? Nah, Kakak bertanya, baca ayat dulu. Mengkonfirmasi. Iya, karena kan Kakak baca ayat gini. dulu. Aku bingung Oke, nggak oke, nanti siap. Oke, siap. Saya bacakan ya. Oke, pelan-pelan ya. Saya pelan-pelan ya. Nah, ketika orang Saduki bertanya, siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Di sini bertanya tentang hari kebangkitan. Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Theos. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi kondisi orang ketika dibangkitkan tidak ada yang kawin. Nih Bang Slover di mute dulu, soalnya noise. Nah, sebelum saya mendengarkan penjelasanmu tentang agamamu, di dalam Islam tidak ada satupun umat Islam yang pernah akan berkata, tidak ada pengajaran dari Nabi Muhammad
bahwa umat Islam ketika dibangkitkan langsung kawin. Karena ketika umat Islam dibangkitkan, mereka berada di yaumil hisab, tempat manusia dihakimi. Begitu juga di Kristen. Hari kebangkitan itu ada berapa kali coba? Kebangkitan pertama. Memangnya ketika semua manusia dibangkitkan, tweng langsung berada di surga? Kan tidak. Yang namanya hari kebangkitan di mana manusia yang sudah mati dibangkitkan kembali, kemudian dihakimi. Ditanyakan apa perbuatannya ketika mereka hidup dalam Islam. Nah, ajaran ini sejalan dengan ajaran Yesus bahwa tidak ada kawin-mawin ketika dibangkitkan. Yang mengawin-ngawin itu nanti ketika sudah di surga. Nah, begitu brotherku. Silakan Yeskial. Iya Kak, kalau di ranah agama lain saya tidak tahu. Saya hanya mempertanyakan ayat Bible itu, apakah ayat itu berdusta atau diubah? Tolong Kakak jelaskan. Ayatnya tidak berdusta, tapi ada orang yang mempelintirnya. Sekarang saya kamu jujur aja deh. Ini bahasa Indonesia ya, kecuali terjemahannya salah nih. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin. Jadi kapan tidak kawin? Kata Yesus. Jawab aja jujur. Saya nggak mau jujur ngapain saya berbelit-belit. Kata Yesus tidak kawin itu kapan? Waktu di surga atau waktu kebangkitan? Kebangkitan itu di situ Yesus bilang pas kebangkitan. Ya, nah pertanyaan saya, apakah ketika orang Kristen dibangkitkan langsung yakin semua orang Kristen di surga pas dibangkitkan sudah ada di surga waktu itu? Nah, Tidak makanya berani pelajari. Bukan tidak berani pasti, saya ajarkan kamu, ya. Kamu baca Wahyu pasal 20 nomor 6. Berbahagialah dan Bacakan, kuduslah Kak. ia yang Nggak pernah mendapatkan baca bagian Wahyu. dalam kebangkitan pertama. Makanya, kenapa nggak pernah baca Wahyu, Dek? Woi, kata-katanya di situ banyak sekali Kak. Saya belajar aja belum habis. Saya belum habis baca. Kamu tahu nggak, di dalam kitab Matius bahkan orang-orang kudus itu pernah dibangkitkan, Dek. Mereka nggak ada kawin-kawinan, Dek. Dibangkitkan dari alam kubur, mereka jalan-jalan ke pasar loh ketika Golgota itu terbelah. Maka yang namanya kebangkitan belum tentu seseorang itu berada di surga. Yesus dibangkitkan juga. Apa dia langsung di surga? Enggak, 40 hari dulu dia jalan-jalan baru naik ke surga. Lazarus pernah dibangkitkan. Jadi kalau orang yang dibangkitkan itu tidak melulu langsung di atas surga. Itu loh, Dek. Yang namanya dibangkitkan itu kan Baik Kak. posisi dibangkitkan itu kan istilah untuk orang yang mati dihidupkan kembali, Dek. Nggak ada ceritanya dibangkitkan itu rohnya bergentayangan tuh, nggak ada, itu nggak bangkit namanya. Yang namanya kebangkitan itu dalam bahasa Indonesia adalah ketika yang mati bangkit dia dari kematian. Nggak ada rohnya terangkat terus dia melayang-layang di atas air, itu nggak ada. Makanya saya bingung, orang Kristen ini punya pikiran bahwa mereka nanti jadi malaikat di surga seperti roh melayang-layang, itu dapat dari mana gitu loh informasinya. Itu loh. Oke, silakan. Terima kasih ilmunya. Sama-sama Dinda. Ada lagi pertanyaannya Dinda, silakan Dinda. Tidak ada, itu aja, ganti yang lain. Nih, Supaya mereka gini, juga paham. saya pengen kamu baca nih Wahyu pasal 20 nomor 12. Dan orang-orang mati dihakimin menurut perbuatan mereka. Gimana coba? Bagaimana coba seseorang itu dibangkitkan terus langsung kawin? Gak mungkin lah. Tidak mungkin seseorang itu bangkit dari kubur, mengetahui ternyata kehidupan sebenar ini, ternyata langsung kawin nyari perempuan. Gak ada. Yang namanya manusia dibangkitkan setelah tahu bahwa kematian itu ada dan menyakitkan, pastilah mereka ini. Ya gitu. Ya. Ini banyak yang typing di bawah katanya Islam. Bang Yeskiel, ini Islam apa Kristen? Baik Kak, terima kasih ilmunya. Duh. Saya tanya, Anda Bang, Islam apa Kristen? Abang Islam atau Kristen, Bang? Kristen. Tadi dia bilang Kristen. Kristen. Tadi dia bilang Oh, dia Kristen. mengaku Kristen ya? Tadi Iya. ngaku Kristen dia. Turun. Gak apa-apa, biarkan Dia saja. bilang- dia Yang penting bilang kan bertanya di saja. pendetanya mengajarkan Ya pendetanya ngajar nggak ada. gitu.